here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak my mind. Oh. Baby, you give me ice and fire. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 Lah cara meluruskan apabila kita memahami perspektif teologis, historis, semuanya lengkap dengan yang dikatakan dalam Alkitab. Dengan demikian, maka jelas bahwa klaim Yesus bahwa dia sendiri sebagai firman Allah dan firman Allah itu kekal bersama Allah terjawab sudah. Terima kasih. Saya serahkan lagi sama Bang Franky. Sangat sempurna penjelasan Pak Bambang. Cuman sedikit saya agak ini yang perlu saya tanyakan kepada Pak Bambang berkaitan dengan Kejadian pasal 1 ayat 26, di mana seringkali kita menjadikan itu sebagai kita kutip sebagai pernyataan sebagai orang.
apa orang Yahudi pun memahami itu. Jadi kalau menurut saya pembuktiannya bukan letter luck harus mengacu pada itu. Kata kita itu maknanya apa? Sebab di dalam bahasa-bahasa Semitis itu ada bentuk jamak yang namanya jamak keagungan. Itulah yang disebut sebagai pluralis majestaticus. Jamak keagungan ini mengungkapkan kebesaran Allah. Jadi keakuan Tuhan itu melebihi dari keakuan personal manusia gitu loh, maknanya itu. Orang Yahudi bisa mengakui kalau itu ada jamak keagungan. Tapi bagi orang Yahudi, jamak keagungan itu tidak bisa dijadikan langsung bukti Tritunggal, itu tidak bisa. Nah, memang bisa saja itu mengandung bukti, tetapi bukan satu-satunya bukti. Jadi kira-kira seperti ini kalau pandangan saya. Kita, kenapa digunakan kata kita? Karena dalam kesatuan Allah itu bukan kesatuan yang bersifat bendawi, bukan kesatuan yang bersifat matematis, bukan kesatuan yang bersifat bilangan gitu. Sehingga tatkala Tuhan mengatakan anahnu, kata kami itu dalam bahasa Ibrani, dan itu seluruh bahasa Timur Tengah mengenal jamak keagungan itu. Dalam bahasa Arab misalnya nahnu. Jadi Tuhan sering menggunakan kata kolakna, kami ciptakan.
Belum ada kok. Gitu? Nah, orang sufi Islam menjawab, oh dulu Tuhan itu sendiri, lalu merasa perlu ada sesuatu yang dikasih, maka aku inilah perbendaraan yang tersembunyi. Aku menciptakan dunia supaya mereka mengenal aku. Loh, kalau ini ditafsirkan harafiah, Tuhan menciptakan manusia itu karena Tuhan kesepian. Loh, kesepian itu kan tersiksa. Loh, kalau kita memang Tuhan itu kesepian, Tuhan kan nelongso. Loh, ini bukan sifat utama Tuhan. Jadi kalau Tuhan mengasihi, berarti ada yang mengasihi, sumber pengasih, ada yang dikasih, dan ada kasih yang disalurkan, kan begitu. Nah, maka pujangga gereja mengartikan, loh kalau gitu, ada dialog dengan kita, marilah kita, itu tafsiran para pujangga gereja. Berarti ada keesaan Tuhan adalah keesaan yang tidak matematis, bukan keesaan yang kering, bukan keesaan satu batu, satu roti, tapi keesaan yang kaya, keesaan yang berdialog, keesaan yang ramai, bukan keesaan yang kesepian tadi. Gara-gara Tuhan kesepian, wis tak dadek nih menungso supaya iso tak ajak omong-omongan. Loh, Tuhan kan berarti nggak maha sempurna. Tapi tatkala dia mengatakan tuh Allah itu kasih, ada sasaran yang dikasih dan ada kasih yang disalurkan. Allah itulah sumber kasih, Sang Firman itu yang dikasih oleh Allah, Roh Kudus itulah kasih yang disalurkan. Ada hubungan Tritunggal dalam kasih itu sendiri. Ini pujangga gereja yang bicara. Jadi kalau saya ngomong di forum-forum kebatinan, wah ini pasti mereka senang sekali. Lho, lek Gusti Allah iki moho murah lan asih. Mongko sadurunge jagat bawana ki ana, Gusti Allah ngasihi sapa? Lho rung ngono, lek rung ngono Gusti Allah berarti kesepian. Lah kesepian itu bukan sifatnya Allah, berarti Sang Maha Kasih harus memiliki sasaran yang dikasih dan ada kasih yang disalurkan. Itulah Roh Kudus. Makanya di dalam gereja Bapa itu disebut riasah, sang pendahulu, sang subjek utama, bukan yang lain tidak utama. Kemudian Yesus itu dikatakan wiladah, kelahiran, yang muncul, yang keluar dari dirinya. Dan kemudian ada intibak, pencurahan. Maka untuk kata Roh Kudus dikatakan dicurahkan. Seolah-olah Roh Kudus itu seperti objek, padahal bukan. Itu adalah hubungan personalitas yang kekal, dan personalitas Tuhan tidak sama dengan personalitas kita. Jadi kalau kita itu dimaknai lebih kaya, saya kira akan semakin menarik ketimbang sekedar dibuktikan, oh kita kalau gitu Tuhan berbicara dengan Yesus. Itu seolah-olah Yesus itu seperti manusia biasa yang punya darah daging seperti kita, dan Allah itu juga seperti itu. Kemudian ayo Yesus kita nggawe langit dan bumi. Oh iya Pak, Roh Kudus celuken kokon ngewangi. Jadi kan sepertinya seperti hubungan kemanusiaan, padahal Tuhan tidak seperti itu. Lah ini seringkali lemahnya pemahaman Tritunggal kalau dipahami secara matematik.